Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu untuk bulan Januari 2025 ya. Kira-kira apa yang ingin leluhurmu sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja apa yang ingin leluhurmu sampaikan kepadamu agar hidupmu lebih baik ya. Tetapi sebelumnya saya mau lihat dulu apa saja masalahmu atau topik yang ingin leluhurmu sampaikan kepadamu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, pesan leluhur kepadamu. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Maaf kalau agak berisik ya. Di rumah lagi ramai. Maaf kalau ada suara-suara terdengar di dalam video ini ya. Dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, di sini untuk kartu pertama ya, keluar ada King of Pentacles, ada Six of Wands, Three of Pentacles, the Tower, Seven of Cups. Oke, ternyata masalahnya banyak ya. Masalah uang, ya, masalah tidak bahagia walaupun sudah ya rasa sepi. Ada masalah dalam pergaulan, ribut sana ribut sini, iri sana iri sini. Ya, ataupun mungkin kamu yang merasa diceritain, digosipin. Ini masalah-masalah kamu dulu ya. Terus juga ada beberapa yang kamu merasa kepahitan belum sembuh, trauma di masa lalu, dan bingung, bimbang, ragu akan hidupmu ya. Ini semua energi negatif ya. Ini semua energi negatif. Ini yang lagi terjadi pada dirimu. Kenapa? Karena kamu mengundangnya. Ya, karena apa? Kamu mengundangnya. Jadi ini terjadi karena ada energi negatif nih ya. Semesta memberikan wejangan ini kepadamu agar hidupmu bahagia, dimana leluhurmu ingin menyampaikan ini. Keluarlah dari energi negatif ya. Kamu mengundang energi negatif ya, otomatis hidupmu kacau dari sisi keuangan, hubungan, relasi, pasangan. Itu karena ada energi negatif. Bagaimana caranya supaya energi negatif itu tidak ada, Kak Ica? Oke, kita lihat, jangan tanya saya gitu kan. Kita lihat pesan leluhurmu. Apa yang harus kamu lakukan agar energi negatif itu tidak ada pada dirimu, sehingga kamu bisa menarik keberuntungan, kebahagiaan, kelimpahan dalam hidupmu ya. Oke, kita lihat apa yang ingin leluhurmu sampaikan untukmu di bulan Januari ini. Four of Cups, King of Wands, Queen of Swords, ada juga Ten of Cups,
dan the moon. Oke. Di bulan Januari ini, di awal tahun harus positif ya. Leluhurmu ingin menyampaikan ya, jangan mudah marah, jangan terpancing emosi, harus sabar ya. Kalau kamu mudah marah, itu berarti kamu memancing energi negatif lainnya masuk dalam hidupmu. Ya, Kak Ica, tapi banyak yang saya sudah sabar, tapi mereka cari-cari masalah. Sabar, jangan kamu terpancing emosi mereka. Ya, kenapa? Karena kalau hidup kita mumet, stres ya, itu sama saja kamu ada di vibrasi bawah. Berarti kamu mengizinkan mereka datang menyakitimu, kamu mengizinkan untuk mereka menyakitimu secara verbal atau non verbal, secara fisik ataupun secara mental. Karena kamu ada menyimpan amarah ya, ataupun kamu marah dan menyimpan amarah sama aja. Karena kalau kamu marah berarti saat itu, tapi kalau menyimpan amarah tiap hari nggak kelihatan nih, tapi hidupku kok mumet terus. Nah ini kamu juga harus belajar bahwa kok hidup saya ini mumet, stres tadi ya, banyak ada masalah keuangan, hutang, ribut sana ribut sini. Itu karena kamu menyimpan amarah dalam dirimu. Berarti kan kamu menerima untuk mereka datang untuk membuat kamu emosi. Jadi kita jangan berpikir bahwa wah, kenapa ya saya sudah baik sama orang lain tapi mereka menyakitiku terus. Ya itu karena dirimu mengizinkan mereka menyakitimu. Di sini bukan readingan seperti biasa ya. Di sini saya coaching, ini coaching ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan saya jabarkan untuk hidupmu lebih baik ya. Terlihat dari kartu ya. Jadi ada yang bilang, "Kap, ramalannya mana?" Itu sesuai tema kita. Ini pesan semesta. Jadi saya harus menyampaikan. Saya hanya menyampaikan ya. Bukan menggurui, bukan menasehati ya. Saya nggak punya hak untuk menasehati siapapun di sini, tapi saya memang mempunyai intuisi untuk menyampaikan ini kepadamu, orang-orang terpilih ya. Kamu datang ke readingan saya itu bukan saya yang suruh ya, tapi semesta yang memilihmu untuk mendengarkan ini, untuk hidupmu lebih baik. Kamulah orang terpilih itu ya. Saya cuman disuruh, dimana intuisi saya harus kamu readingkan ini ya. Bukan hanya bilang besok apa, oh besok kamu sial, oh besok kamu enggak. Saya mau kamu terbangun secara spiritual ya, agar hidupmu lebih baik dengan cara ya mendengarkan dan melaksanakan pesan dari semestamu, pesan dari leluhurmu ya. Saya tidak bilang diri saya baik, diri saya enggak ada ya. Kita sama-sama belajar. Cuman ya itu, saya mempunyai kelebihan di mana ya saya harus punya tanggung jawab dengan kelebihanku itu, talenta dari semesta untuk bisa mengantarmu ke kehidupan yang lebih baik. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang ini apa nih, ini cuman kok ceramah, saya nggak ceramah kamu. Saya kasih tahu, ini loh pesan semesta, leluhurmu maunya kayak gini. Ya, saya ini cuman pengantara. Saya cuman hanya disuruh, kamulah orang yang terpilih itu, lakukanlah supaya hidup lebih baik ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi di sini leluhurmu mau bilang kamu jangan marah-marah. Kalau kamu marah-marah atau menyimpan amarah, berarti kamu menyimpan kesialan untuk dirimu di hari esok. Menyimpan artinya ya hari ini belum sial, besok kamu akan sialnya. Karena ibaratkan tunggu giliran. Ya. Jadi kita kadang-kadang, kok saya sudah berbuat baik tapi mereka jahat padaku. Iya, karena baik di luar, hatimu tidak baik. Hatimu masih mungkin marah sama si B, si C, si D, si F ya. Kecewa sama si A, si B, si C ya. Jangan marah-marah. Karena kalau kamu marah-marah berarti kamu mengundang orang yang akan datang membuatmu emosi. Karena kamu memancing itu. Karena dari hatimu. Dimana cerminan hatimu, dimana hatimu itu adalah cerminan dunia nyatamu. Jadi kalau dunia nyatamu lagi mumet, stres, ya itu cerminan hatimu itu. Kamu dirimu lagi stres, mumet dalam hati, nggak kelihatan. Nah realitanya itu, ya. Jadi jangan menyesal atau marah kepada Tuhan. Tuhan itu selalu adil. Dia memberikan apa yang sesuai hambanya minta. Dimana kamu punya kepahitan dalam hati, ya sudah diberikanlah kepahitan dalam hidup. Nah itu ya. Jadi jangan marah-marah. Terus kedua apa lagi? Kita lihat ada strike. Ada Ten of Swords,
Nine of Swords, Take of Swords. Di 2025 ini ya, khususnya bulan Januari ya, selalu mengeluh, apalagi di awal tahun, aduh kerja lagi, aduh ini lagi, aduh capek lagi. Hey, banyak orang di sana ingin posisimu saat ini. Ya, kamu kerja, banyak yang pengangguran, kamu kerja malah aduh kerja lagi, capek lagi, besok lagi kerja, sudah masuk, aduh hari Senin nih gimana, capek lagi. Nah ini banyak yang terjadi, baru awal tahun udah ngeluh ya, baru belum masuk nih, bias masuknya mungkin nanti hari Senin, tapi udah ngeluh dari sekarang, capek besok nih hari Senin nih, kerja lagi. Padahal di luar sana banyak pengangguran yang ingin kerja di posisi kamu loh. Tetap harus semangat ya, jangan banyak ngeluh, apalagi dibilang aduh kita kerja tapi dapat capeknya aja, uang nih habis ya, uang nih habis, tidak ada tabungan, ya itu karena dirimu tidak bisa memanage keuangan dengan baik ya. Kamu udah dapat gaji ya, ya irit-irit lah dibandingkan orang di sana nggak dapat gaji sama sekali, masih belum mempunyai pekerjaan ya. Jadi jangan ngeluh, aduh saya capek, barang-barang naik, gaji nggak naik-naik, syukur-syukur kamu masih dapat gaji. Banyak orang di sana nggak dapat gaji, atau bahkan mungkin sudah rugi, tutup semua jualannya, banyak kan. Jadi tetap bersyukur ya. Jadi jangan ngeluh, ngeluh itu akan membuat kamu atau memancing energi negatif, kesialan datang padamu ya. Jadi kamu ngeluh berarti kan tidak beruntung ya, jadi ya kamu mancing ketidakberuntungan lainnya datang dalam hidupmu ya. Begitupun merasa tidak senang dengan kebahagiaan orang. Ada kan orang yang macam sukses gitu, kamu nggak senang. Nah ini jangan ya, sifat-sifat kayak gini tuh jangan ya. Ataupun melihat orang merasa tidak senang melihat orang senang gitu, tidak senang melihat orang sukses ya, walaupun mungkin mereka sombong ya. Terkadang kamu merasa begini ya, kok dia kok sukses terus, kok dia beruntung terus, kok saya begini terus ya. Karena kamu kamu melihat dari sisi negatifmu ya, sedangkan dia tidak berharap apapun. Selama kita berfokus pada diri kita ya, dan tidak berharap apapun ekspektasinya, dan selalu mengikuti arus dan selalu happy, bahagia, nanti kebahagiaan itu akan melimpah buatmu. Kondisinya kamu tidak senang dengan orang yang sukses, kamu tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, tidak suka kalau dengan kamu tidak suka orang senang ya, artinya kayak merasa tidak senang kalau melihat orang itu senang, bahagia gitu. Ya berarti kan kamu menginginkan kesialan, kamu menginginkan tangisan, kamu menginginkan kerugian. Iya kan? Karena dia mencari vibrasi. Jadi kamu merasa begini ya, saya nggak suka sama dia. Ya berarti ada energi negatif yang mana, sedikit lagi nih saya akan sial. Itu sudah kalau dibilang petunjuk dari semesta, tapi kamu nggak ngeh gitu. Jadi kalau kamu merasa tidak senang dengan keberhasilan orang lain, tuh berarti siap-siap saya tidak akan berhasil juga. Kenapa? Karena saya menginginkan kesialan. Kenapa? Karena saya tidak merasa senang dia senang gitu. Ya, saya tidak senang kalau dia hebat, dia sukses. Berarti kamu tidak akan sukses. Kamu akan rugi terus. Karena kamu menginginkan itu. Ya. Dimana kalau kita bisa mendapatkan uang, ya artinya gini, macam contoh kita gajian nih. Si A gajian, kamu gajian, pasti kamu juga senang ya. Jadi sama-sama senang kan? Berarti kamu juga akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu dapat gaji. Kamu senang temanmu dapat gaji, kamu pun senang dapat gaji, karena kamu akan dapat gaji, makanya kamu senang. Nah ini kalau kondisinya hatimu tidak senang lihat orang bahagia, berarti siap-siap, karena koneksinya tuh tolak menolak. Dia bahagia tapi saya kok kurang senang ya, berarti kamu di vibrasi bawah, berarti kamu tidak akan bahagia gitu. Kamu akan mendapatkan penderitaan. Itu sudah kalau mau dibilang kisi-kisi atau petunjuk semesta bahwa ini yang akan kamu dapatkan nih, karena kamu vibrasinya di bawah. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh ya. Jadi senang dengan kebahagiaan orang lain, supaya kebahagiaan itu tertular untukmu. Nah ini pesan semesta ya, pesan leluhurmu, bahwa ikutlah senang kalau orang happy ya, supaya itu tertular.
Kalau kamu koneksinya tidak senang orang happy, ya berarti kan kondisinya kamu menginginkan malapetaka atau kesialan. Jangan ya. Jadi senanglah, karena senang itu tertular. Ya, kebahagiaan itu tertular, kesuksesan itu tertular. Makanya circle-mu tuh harus dijaga. Ya, jangan circle dengan orang-orang yang tukang ngeluh, gibah dan lain-lain. Supaya apa? Kalau kamu terkoneksi dengan orang hebat, kamu akan tertular hebatnya. Kamu terkoneksi dengan orang pemalas, ya kamu akan tertular pemalasnya. Nah itu, jadi ingat circle itu menentukan juga ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin leluhurmu sampaikan. King of Sword, ada juga Queen of Sword, Justice, Five of Wands. Ya, jangan merasa cemas, jangan merasa kurang, jangan merasa khawatir, ya. Jangan juga merasa kecil, jangan tidak pede, ya. Jadi faktor yang membuat kita tidak sukses itu kadang-kadang dari diri kita sendiri. Ya, yang menakut-nakuti, wah saya jelek, akhirnya dikasih jelek. Wah saya ini bodoh, akhirnya dikasih bodoh. Bodoh betulan. Ya. Makanya orang cantik tetap cantik. Ya. Orang yang merasa jelek malah nggak mau perawatan, karena memang dia sudah merasa bahwa fansetnya, oh ya saya jelek, ngapain mau perawatan, saya jelek. Ya berarti untuk bisa menuju ke jelek ya saya harus malas. Untuk bisa menuju ke jelek itu saya harus tidak perawatan, ya. Nah itu mindsetnya. Tapi kalau kita merasa bahwa oh saya cantik, oh berarti apa yang harus saya lakukan supaya saya cantik, ya. Jadi jangan merasa kurang, minder, ya. Jangan, harus pede. Ingat kamu punya kelebihan yang tidak orang lain punya. Terkadang kamu melihat dari sisi kelebihan orang lain dan melihat dari sisi kekuranganmu. Ingat kamu tuh orang-orang spesial, ya, yang mempunyai talenta berbeda-beda. Jadi jangan melihat satu sama lain. Wah dia bisnisnya bagus nih, ya, dia berbisnis ya di bidang kuliner. Saya mau ikut, tapi kok dia sukses di bidang kuliner bisnis, kok saya tidak? Ya mungkin karena kamu mungkin talentanya di nyanyi. Jadi kamu memberikan kamu dikasih suara bagus untuk bisa menjadi penghibur, ya, dan bisa menghasilkan duit. Kita kan punya talenta berbeda-beda. Terkadang kita tuh melihat dari sisi orang, ya, wah dia sukses karena kerja ini saya ikut gitu. Padahal sebenarnya kamu punya talenta di tempat lain, ya, yang mana kamu harus berdayakan itu supaya menuju ke kesuksesan kamu. Jangan lihat orang lain, lihatlah pada dirimu, ya. Jangan pernah merasa kurang, jangan pernah merasa cemas, jangan pernah merasa khawatir. Ingat semesta ada untukmu, Tuhan ada melindungimu. Kenapa kamu harus takut? Ya, kamu takut berarti dikasih ketakutan lainnya. Kamu khawatir dikasih khawatir lainnya. Itu apa yang tadi saya bilang, pancaran apa yang ada dalam hatimu akan menarik dari sisi realitamu. Ya. Kamu banyak pelindung. Nih, leluhurmu melindungimu, semesta melindungimu, Tuhanmu melindungimu. Ya. Kenapa kamu harus takut? Ini kebanyakan ketakutan sih. Akhirnya apa? Mendorong energi negatif. Takut gak punya duit, akhirnya memang gak punya duit, ya. Takut pasangan selingkuh, akhirnya ujung-ujungnya pasangan selingkuh di awal tadi kan. Merasa tidak bahagia, kurang ini kurang itu, ya berarti kamu tidak bersyukur. Akhirnya apa? Dikasihlah yang anjlok lagi, nggak bisa up gitu, ya. Tidak bahagia, kesepian. Ya jangan lihat dari validasi dari orang lain untuk kamu bahagia, tapi membuatlah dirimu adalah kewajibanmu adalah untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri. Bukan mengemis cinta, bukan menjadi orang yang haus akan validasi juga, pengakuan dan lain-lain dari orang lain. Gak usah. Bahagia itu dari dalam diri kita, bukan dari luar diri. Bukan berketergantungan sama si A, si B, si C, tetapi kita wajib untuk membahagiakan diri kita, ya. Supaya energi positif datang dan kebahagiaan lainnya datang. Jadi kalau kamu merasa kesepian berarti hatimu lagi kosong. Makanya realitamu begitu. Orang datang hanya untuk memanfaatkan atau hanya persinggahan saja. Karena kamu merasa kesepian dalam hati. Ya.
Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk jangan takut, jangan trauma juga lama-lama ya. Trauma itu diobati. Bagaimana kamu mau sembuh kalau dirimu tidak mau sembuh? Iya kan? Contohnya, kita sudah tahu sakit nih, tapi nggak mau ke dokter. Ataupun mungkin kita sudah periksa, ya, nggak mau minum obat, nggak mau hidup sehat, ya tambah sakit lah. Iya kan? Apa yang kita dikasih di pengetahuan kita yaitu otak kita ya dipakai. Nah itu, gitu ya. Dan terakhir ini ya, carilah tempatmu di mana kamu akan bisa membuatmu hidupmu lebih baik ya. Circle nih, pesan paling terakhir, circlemu itu harus sesuai dengan dirimu, di mana kamu bisa diterima, di mana kamu bahagia, di situ kamu bisa dihargai, di situ kamu bisa juga saling menghargai, mensupport. Kalau circlemu tidak begitu, ya kamu tahan-tahan hati, akhirnya apa? Hidupmu penuh dengan amarah, penuh dengan energi negatif dan kesialan lainnya datang kepadamu. Jadi circle itu penting untuk meningkatkan keberhasilanmu, meningkatkan kebahagiaanmu. Ya. Jadi carilah tempatmu. Kalau kamu ciri-cirinya bagaimana Kak, circle? Ya lihatlah kalau orang itu baik ya, orang itu memperlakukanmu baik, menghormatimu, itu tempatmu. Tapi kalau kamu punya tempat, orang-orang di sekelilingmu adalah orang penggibah, gosip, terus menekan secara mental, bicaranya kurang bagus, ya, itu bukan tempatmu di situ. Carilah tempatmu, ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu lelah, itu salah satu kode atau petunjuk semesta kalau badanmu lelah ya. Lelah dalam artian kok saya nggak bikin apa-apa tapi kok saya lelah, itu energi. Dimana energi orang itu tertular ke kamu ya. Ibaratnya kamu spons, kamu menyerap air itu ini kayak secara tidak langsung kayak energi ya, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Itu circlemu bukan di situ. Kalau kamu lelah ya, kok saya nggak nyaman ya di sini, kok capek, berat, biasa kan seperti gitu. Kita di kantor nggak ngapa-ngapain atau cuma ngetik-ngetik doang, tapi kok kayak macam capeknya luar biasa ya, pulang sampai di rumah tuh capeknya luar biasa ya. Ataupun mungkin di paguyuban, di dalam circle di rumah atau di lingkungan tempat tinggal atau di kantor, ya terserah dari kamu. Tapi ingat, carilah tempatmu. Itu yang leluhurmu ingin sampaikan kepadamu ya. Kalau kamu kelelahan fisik tanpa sebab, itu sudah ciri-ciri bahwa itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, untuk menarik keberlimpahan, kebahagiaan, semua yang bagus ya. Lakukan, bukan hanya didengarkan. Karena percuma kalau kamu hanya mendengarkan, tuntunan semesta sudah menuntunmu ya. Kereadingan ini kamu adalah orang terpilih, tetapi kalau kamu tidak melakukannya ya percuma ya. Ibaratkan berlian atau emas ya, terus jatuh di lumpur ya, orang nggak tertarik ya, karena dikira kotor padahal itu berharga. Nah ini sama dengan kamu. Kalau kamu memperlakukan dirimu baik, kamu pasti akan sukses. Tetapi kalau kamu memperlakukan dirimu tidak baik atau mengacuhkan pesan-pesan yang bagus, ya itu otomatis dirimu juga akan nggak bagus juga ke depannya. Jadi semua ditentukan dari dirimu. Nasibmu ditentukan dari pilihanmu saat ini. Jadi bijaksanalah dalam memilih ya. Dan bijaksanalah juga dalam mengambil keputusan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.